Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah monitor di depan chart masing-masing. Khusus di XAU USD kita akan mereview satu hari kemarin dan kita nanti akan menentukan kira-kira yang berpotensi kita tempatkan di mana ya, entry point kita. Atau mungkin bagi teman-teman yang suka dengan pending order nanti bisa ditempatkan di area-area yang berpotensi untuk kita dapatkan peluang yang terbaiknya. Baik, ini kita lihat dulu di satu hari kemarin. Satu hari kemarin kalau kita amati pergerakannya masih bergerak satu arah ya. Saya akan coba untuk membuka yang kita sudah analisakan satu hari kemarin. Perhatikan yang kita sampaikan ya. Di pagi hari market belum bergerak panjang, kita sudah tempatkan di sana buy stop dan sell stop. Buy stopnya tidak tersentuh, sell stopnya tersentuh dan cukup panjang. Artinya ada peluang profit yang bisa kita dapatkan di sana. Meskipun kemarin video di pagi yang kita expose di sana, yang kita publish di YouTube masih ada pending sehingga siang baru masuk. Artinya yang pertama kita sampaikan ini ada peluang untuk kita dapat profitnya. Yang kedua ada limit di sana, buy limit 1641. Kalau kita perhatikan dia tersentuh, koreksi, kemudian ada potensi untuk naik hingga di 1646. Itu artinya ada potensi profit hingga 524 pip ya. Sehingga kalau kita entry dengan lot 0,1 saja, maka sudah bisa kita dapatkan profit sekitar $50 lebih. Kemudian selanjutnya kita sudah tidak menempatkan lagi ya, karena kita mengukur sesuai dengan range ya. Setelah itu kita bisa adjust ya, bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang terkininya. Misalnya ada breakout di sana, breakout di level psikologis yang sudah terbentuk, kemudian jauh lebih kuat, maka ini bisa berpotensi kembali turun. 1-2 hari yang sebelumnya sudah dilewati, kita bisa gunakan range yang lebih panjang lagi di sini atau di sini ya. Ya, dari sebelumnya kita sudah lewati, maka kita gunakan bertahap di sini ya. Kita gunakan untuk range-nya, nah seperti ini. Oke, ternyata tidak sampai menyentuh dan mulai ditolak ya, tidak sampai menyentuh dan ditolak, mendekati, artinya mendekati range yang lebih panjang dari beberapa hari terakhir. Sehingga kalau kita sudah melihat, mengamati dan ya sudah mendekati wilayah-wilayah pentingnya, maka tentu lebih baik kita menunggu. Bahkan kalau sudah cukup malam dan sudah ada target yang sudah kita dapatkan, kita bisa lanjut pada esok harinya ya, supaya kita tidak terjebak dengan harga-harga yang sudah cukup jenuh dan itu berpotensi nanti akan koreksi atau berbalik. Namun demikian, ketika ini masih cukup waktu ya, artinya waktunya masih sore ya, di bawah jam 12, tidak ada salahnya kita memanfaatkan peluang yang ada di sana, tentu dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya. Baik, itu yang bisa kita evaluasi dulu terkait dengan analisa kemarin. Silakan dilihat lagi videonya, kemudian bisa dibandingkan dengan hasilnya ya. Kemudian di hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2022, kita coba melihat dari sisi time frame di atas, time frame H1 D1 sorry. Nah, di time frame D1 ternyata mendekati support ya, ternyata mendekati support di area 16.18, sehingga ada space sekitar
700-an ya, ada space sekitar 700-an. Kita bisa manfaatkan space di sana untuk entry sell, kemudian nanti hati-hati di wilayah supportnya. Ini penting untuk melihat bagaimana tren itu sedang berjalan, kemudian demi kehati-hatian kita bisa melihat batasan-batasannya. Di sebelah kiri ada level yang harus kita perhatikan, karena ini arahnya ke bawah, fokus ke support. Dari time frame H4 ini ya, kalau kita amati di sana, nah di H4 ini cukup terlihat di situ ya, ini penolakannya. Namun demikian sekali lagi ada peluang untuk kita masih gunakan di entry sell-nya hingga mendekati supportnya. Baik, kita lanjut di time frame H1 ya. Di time frame H1 terlalu kecil, kita turunkan di M15. Kalau kita amati di time frame M15 ini koreksi konsolidasi dulu di awal. Tadi malam sudah konsolidasi sampai sekarang ini masih di fase konsolidasi, hanya saja arahnya sudah mulai akan menuju ke bawah ya, akan kembali breakout ya. Kita akan menunggu nanti di levelnya ini, sehingga kita bisa taruh di bawah untuk sell stopnya ya, untuk sell stopnya, atau kita tunggu hingga dia breakout dulu baru kita entry sell lagi. Saya akan kasih warna yang berbeda ya, ini kita tempatkan di bawah levelnya atau di bawah yang banyak penolakan. Di sisi sebelah kiri ada banyak penolakan, kemudian jaraknya jangan juga terlalu dekat dengan runningnya. Kemudian nanti baru kita tempatkan sell-nya. Yang pertama, kita tidak melawan arus, tidak melawan tren besarnya. Yang kedua, kita pastikan sudah breakout di area konsolidasinya. Kita tempatkan dulu di sini sell stop-nya. Sell stop di 1626.53. Oke. Sell stop-nya di sini. Untuk nanti take profitnya atau targetnya silakan menyesuaikan dengan target harian kita atau target per transaksi kita. Kalau kita lihat di time frame H4 ya, mempermudah kita melihat ya. Mempermudah kita melihat sisi sebelah kiri, sehingga targetnya nanti bisa di 1621.45 ya. Targetnya di 1621.45. Ini mendekati level support di sebelah kiri ya. Kenapa tidak kita targetkan di sini ya? Boleh saja kita targetkan di sini atau di kisaran 16 poin sekian ini. Tentu nanti kalau target cukup banyak, maka akan butuh waktu yang lama untuk kita nanti mendapatkan target itu tercapainya. Karena ini cukup panjang, sekitar 1000 sekian ya. Target boleh saja kita tempatkan di sini di 16 poin sekian ya. Cukup panjang. Kemudian di sisi ini, karena ini di area levelnya, kita bisa manfaatkan untuk koreksi ya. Buy limit di 16.94, 16.94 ini untuk koreksi. Sekali lagi, koreksi ini kita manfaatkan peluang pantulannya ya, atau memantulnya, karena di area support atau resisten biasanya dan koreksi, katakan koreksi konsolidasi ya, walaupun kecil
Namun demikian, seandainya tersentuh dan ternyata tidak ada koreksi bahkan jauh lebih kuat, maka yang perlu kita siapkan adalah recovery. Atau di awal kita bisa antisipasi dengan sell stop ya, dengan jarak 400 di bawah, sell stopnya dengan lot lebih besar ya, atau 2 kalinya bisa ya, terserah, tergantung bagaimana kita nanti menggunakan sistem recovery-nya. Namun saya berpandangan di area di sini adalah area yang cukup penting dan ini berpotensi akan memantul ya, meskipun ada sedikit banyak nanti masih akan lanjut turun, tapi kemungkinan terbesar nanti akan lebih banyak memantulnya ya. Dari time frame daily ya, dari time frame daily sama di area di sini adalah area yang cukup penting dan ini masih berada di wilayah koreksi ya. Kalau kita tarik garis trend yang lebih besar lagi, maka ini masuk di wilayah koreksi ya. Kalau kita klik pas ini berada di tengahnya. Jadi yang di sini, yang di tengah ini adalah wilayah koreksi. Sampai sekarang berada di wilayah koreksi dan masih ada peluang untuk memantul. Oke, ini yang berada di bawah dan nanti potensi-potensinya kita bisa sambil kita lihat bagaimana perkembangannya. Sementara kita akan buat keseimbangan. Yang di atas kita juga akan menempatkan peluang buy ya. Sehingga dua sisi itu bisa kita ambil potensi profitnya atau potensi yang lebih berpeluang kita dapat profit. Ada di sini level, di sini ada level konsolidasinya. Nah, karena jaraknya cukup jauh, jarak yang sekarang bergerak ini ada sekitar 280-an sekian ya, 280-an sekian. Ya, kita pastikan dia sudah bergerak naik melewati levelnya dan berada di atas garis harga ya, berada di garis di atas moving average. Sehingga kita tempatkan posisi buy stopnya di atasnya di sini. Kita bisa menempatkan di 1630 poin sekian. Kalau kita misalnya mau memanfaatkan yang lebih cepat ya, kita bisa turun separuhnya, kemudian kita buy stop di sini. Targetnya nanti berada di sumbunya di sini ya, 124 atau 1630 poin sekian. Ini kita bisa tempatkan di sana atau kita tunggu di 1630 dengan buy stopnya. 1630.92. Nah, targetnya sampai di mana? Kalau kita mengambil posisi buy di situ. Oke, kita perkecil, kita akan lihat sisi levelnya. Di sini ada banyak, ada range ya. Kita bisa mengambil di antaranya. Kita bisa tempatkan di mendekati level di sini ya, kira-kira berapa, kira-kira mungkin 500 ada ini ya. Kita bisa tempatkan di banyak sumbunya di sini yang terdekat atau di ujung sumbu di atas. Silakan nanti disesuaikan dengan style yang kita sering lakukan. Kemudian di mana kita menempatkan koreksi atau kita menempatkan kehati-hatian untuk market ini berpeluang untuk koreksi turun lagi atau untuk nanti menguji apakah naiknya kuat atau tidak. Ada banyak level di sini, 1 2. Nah, kita tarik sebelah kiri dan tembus ke kanan. Maka karena ini ada banyak penolakan, kita tempatkan ini untuk wilayah koreksinya. Kita bisa manfaatkan sell limit di 1640 poin sekian ya. Kita bisa tempatkan koreksi, namanya koreksi sekali lagi. Kita manfaatkan peluang pantulannya. Sambil nanti kita lihat bagaimana
perkembangannya ya. Di sini kita tempatkan limitnya, meskipun tidak terlalu jauh, sekitar 1000 sekian, tapi ini ada peluang untuk nanti koreksi. Nah ini saja 1, 2, 3, 4 ya, kira-kira ada 4 ini yang bisa kita tempatkan. Selanjutnya nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi pasarnya, sesuaikan dengan dinamikanya. Ketika kecenderungan sudah mulai mendominasi, misalnya dia sudah mulai bergerak naik, itu akan terlihat dari jajaran baris naik akan muncul di sana. Ketika dia mulai kuat turun, tentu nanti akan mulai kembali seller itu berjajar dan terus bergerak ke bawah. Itu artinya pergerakan masih akan dilanjut ya. Hari ini memang potensi dan peluang besarnya masih akan turun. Sampai di mana? Sampai di kira-kira level support yang lebih kuat ya. Tadi kita lihat di time frame D1. Nah, kita sudah tempatkan di time frame D1 berada di buy limit ini 16 ini ada potensi untuk koreksi. Kalau nanti dilewati dan dengan kekuatan momentum yang besar, maka akan berpeluang kembali turun, sehingga kita nanti harus betul-betul peka dan jeli melihat kondisi yang ada. Kalau kita punya posisi buy yang ternyata turun sudah kuat dan pergerakannya cukup mendominasi, artinya berat untuk kembali naik dari pergerakan-pergerakan yang ada itu, dari body sumbu yang muncul di sana. Tidak ada penolakan yang cukup signifikan, artinya seller masih mendominasi, maka harus segera kita lakukan recovery ya. Paling cepat kita bisa cut loss dan kita bisa ikuti kondisi terkininya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya sengaja menggunakan time frame yang lebih kecil untuk bisa memastikan melihat perkembangan harga yang lebih detail di sana. Dan sekarang bahkan mungkin hampir menyentuh di sell stopnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Intinya bukan saya harus mengarahkan teman-teman untuk mengikuti buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, tetapi ada pembelajaran mungkin yang bisa dipetik dan bisa nanti dicoba untuk dipraktekkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.